materi kemarin. Jadi uji homogenitas, kenormalan, linearitas itu adalah syarat untuk nanti kita masuk ke analisis ragam untuk regresi linear di aplikasi statistika. Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar Ibu. Oke, boleh, iya, boleh di-record. Oke. Recording in progress. Ada beberapa uji yang bisa kita gunakan dalam pengujian homogenitas ragam. Ada uji F, ada uji Bartlett. Nah, uji F ini kapan digunakan? Uji F digunakan kalau kita mau menguji keragaman dari dua kelompok data. Jadi, apakah ragam kelompok A misalnya itu sama dengan ragam kelompok B, itu kita bisa gunakan uji F. Tapi kalau misalnya kita punya lebih dari dua kelompok, akan lebih efisien kalau kita menggunakan uji Bartlett. Jadi misalnya kita punya 3 kelompok. Kalau misalnya kita punya 3 kelompok, kalau kita gunakan uji F, maka kita akan melakukan 3 kali pengujian. Jadi misalnya kita punya kelompok A, kelompok B, kelompok C misalnya. Maka kita harus melakukan pengujian untuk pasangan kelompok AB, pasangan kelompok AC, dan pasangan kelompok BC. Jadi 3 kali pengujian. Jadi nggak efisien. Lebih efisien kita menggunakan uji Bartlett karena hanya sekali melakukan pengujian. Kemudian, jadi itu masing-masing ya, kelebihan dan kekurangannya. Sebentar. GF itu ujinya simpel banget, ringkas banget. Tapi masalahnya hanya bisa digunakan untuk dua kelompok data atau satu pasang data yang terdiri dari dua kelompok data. Uji Bartlett itu mungkin kalau dilihat agak ribet dikit, tapi dia efisien kalau misalnya kelompok yang dipunyai lebih dari 3 kelompok gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Kita masuk ke uji F. Nah, seperti yang tadi kita bilang bahwa uji F digunakan untuk membandingkan ragam dari dua kelompok. Jadi misalnya ini saya punya kelompok 1, kemudian ini saya punya kelompok 2. Maka ragam kelompok 1 itu nanti notasinya adalah S1 kuadrat. Jadi tolong diingat, kalau ada S kecil kuadrat itu artinya ragam data contoh. Jadi data yang digunakan adalah data contoh. Kalau menggunakan sigma kuadrat, jadi notasi sigma kuadrat itu berarti data yang digunakan adalah data populasi. Indeks 1 di bawah ini menunjukkan kelompoknya kelompok keberapa. Jadi ini ragam kelompok pertama dan ini ragam kelompok kedua. Kemudian masing-masing memiliki ukuran dengan notasi N1. N1 ini ukuran atau banyaknya contoh dalam kelompok 1. N2 ini banyaknya contoh dalam kelompok 2 atau ukuran kelompok 2. Nah, kalau kita jabarkan ke dalam tabel, di sini ada elemen atau anggota kelompok. Jadi misalnya ini supaya lebih tergambar, ini misalnya pasien demam berdarah di misalnya ini Kotamadya Jakarta Pusat misalnya. Kemudian ini Kotamadya Jakarta Barat. Nah, Y11 ini kita baca sebagai pasien pertama atau pasien ke-1 dari
Ini tadi Jakarta, coba sebentar diedit dikit, tapi nanti saya hapus ya. Ini lebih ke penjelasannya. Misalnya ini Jakarta Pusat, misalnya ini Jakarta Barat misalnya ya. Maka ini adalah karena tadi jumlah penderita, maka ini adalah penderita ke-1 dari kelompok ke-1. Biar lebih tergambar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti ini kelompok penderita Jakarta Pusat, kemudian ini Jakarta Barat. Oke, kita taruh di tengah. Ini karena kelompoknya jadi kita ini kelihatan ya wordnya? Kelihatan, Bu. Oke. Kita buang ini. Y11 Y21 kecilan ya. Jadi ini indeks yang di bawah ini menunjukkan yang pertama ini urutan keberapa, yang kedua adalah kelompok keberapa. Jadi penderita pertama dari kelompok 1, kemudian kalau Y21 itu penderita kedua dari kelompok 1. Kelompok satunya Jakarta Pusat ya. Kemudian yang ini YKN
ukuran atau jumlah anggota dari kelompok ke satu. Ini tinggal di copy paste, pindah ke sini. Nah, untuk yang Jakarta Barat berarti yang belakangnya indeksnya jadi 2 karena dia kelompok kedua. Ini kelompok kedua. Nah, ukurannya jadi N2. Jadi seperti ini. Kedua, kelompok kedua. Kelompok satu. Jadi ini bisa dilihat ya di sini. Indeks pertama yang di depan ini menunjukkan dia penderita urutan keberapa atau anggota kelompok urutan keberapa. Kemudian indeks kedua yang di belakang ini menunjukkan dia kelompoknya urutan keberapa. Nah, ini Jakarta Pusat kelompoknya urutan pertama. Jadi dia diberi indeksnya 1. Jakarta Barat itu kita kategorikan sebagai kelompok 2, makanya indeks yang di belakang ini jadi 2. Nah, ini kan sebenarnya seterusnya sampai N ini bisa jadi misalnya 10 gitu. Misalnya urutan pasien kan 1, 2, 3 misalnya, terus sampai 10 misalnya. Nah, ukuran ukuran contoh untuk kelompok pertama itu misalnya kalau misalnya anggota kelompoknya 10 berarti kan ukuran contohnya 10. Nah, dia dinotasikan atau disimbolkan dengan N1. N1-nya sama dengan 10. Nah, gitu. Ini kita pindah ke PowerPoint. Ya. Oke, kita ganti share screen-nya jadi ini. Kelihatan ya ini? Ukurannya kita perbesar. Kita buat H0-nya S, kita bacanya ragam kelompok 1. Ini yang indeks di bawah ini menunjukkan kelompoknya ya. Jadi kalau yang S kuadrat ini kita bacanya kan ragam. Kemudian indeks 1 di bawah ini adalah urutan kelompoknya. Ragam kelompok 1 itu sama dengan ragam kelompok 2. Kemudian hipotesis alternatifnya ragam kelompok 1 tidak sama dengan ragam kelompok 2. Ini hipotesisnya. Kemudian untuk uji statistiknya ini gampang banget, ringkes banget. Yang penting ragam masing-masing kelompok itu udah dapat. Nah, untuk cari F hitung itu tinggal dibagi ragam kelompok 1 dibagi ragam kelompok 2. Nah, sebagai catatan ragam kelompok 1 di sini adalah ragam yang memiliki maksudnya ragam kelompok yang memiliki ragam lebih besar. Kemudian S2 kuadrat atau ragam kelompok 2 adalah ragam kelompok yang memiliki ragam lebih kecil. Jadi kalau kita balik ke atas ini tadi, ke sini,
Ini berarti ketika dihitung Jakarta Pusat ini merupakan kelompok dengan ragam yang lebih besar daripada Jakarta Barat. Jadi dihitung dulu mana yang lebih besar, itu yang disimbolkan sebagai kelompok satu. Nah, kalau ini kan hanya simulasi ya, hanya contoh. Jadi bisa jadi Jakarta Pusat ragamnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kalau Jakarta Pusat ragamnya lebih kecil daripada Jakarta Barat, maka Jakarta Pusat ini nanti akan jadi kelompok kedua. Kemudian Jakarta Barat akan jadi kelompok satu. Itu ya. Jadi step pertama hitung dulu keragamannya, kemudian bandingkan mana yang lebih besar, baru kemudian kasih indeks. Kelompok dengan ragam yang lebih besar diberi indeks 1, kelompok dengan ragam lebih kecil diberi indeks 2. Ringkas sekali ininya perhitungannya, cuma ragam dari kelompok yang ragamnya lebih besar itu dibagi dengan ragam dari kelompok yang ragamnya lebih kecil. Nah, ini nanti dapat yang namanya F hitung. Nah, kalau sudah dapat F hitung terus diapain? Kalau sudah dapat F hitung, kemudian kita bandingkan dengan yang namanya F tabel. Nah, kriteria ujinya kalau F hitungnya lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 kita tolak. Kalau F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Gitu. Gimana Bu cara nyari F tabelnya? Cara nyari F tabelnya, kita nanti buka yang namanya tabel F untuk yang alpanya. Misalnya kita tentukan alpanya 5%, boleh 5%, boleh 10%. Itu tergantung kita penelitinya mau seberapa presisi penelitian kita. Jadi semakin kecil alfa, itu selang kepercayaannya semakin lebar. Kemudian DB1 atau derajat bebas, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ini biasanya disingkat DF atau Degree of Freedom, sama derajat bebas juga. DB1-nya itu rumusnya adalah N1 min 1. N1 ini artinya ukuran kelompok yang ragamnya lebih besar dikurang 1. Kemudian derajat bebas 2-nya itu adalah ukuran kelompok yang ragamnya lebih kecil, ini dikurang 1 juga. Gitu. Sampai di sini diterima dulu aja, nanti gimana-gimananya nanti di contoh soal ya. Kemudian apa kesimpulannya? Kalau misalnya H0 diterima, kalau H0 diterima itu kan berarti tadi F hitungnya kurang dari F tabel, maka ragam dari kedua kelompok itu terbukti sama pada alfa tertentu. Alfa tertentu itu alfa yang kita tentukan tadi. Jadi misalnya alfanya 0,05 atau alfanya 5% misalnya. Maka kesimpulannya adalah ragam dari dua kelompok terbukti sama pada alfa 5%. Nah, gimana kalau H0 ditolak? Maka kesimpulannya adalah ragam dari kedua kelompok itu terbukti tidak sama pada alfa 5% misalnya alfanya. Jadi bisa jadi kalau alfanya berubah, ini juga bisa berubah gitu. Kemudian yang kedua, uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan untuk jumlah kelompok yang sebenarnya 2 juga bisa, cuma karena lebih ringkas pakai uji F. Kalau kelompoknya cuma 2 ya pakai uji F aja. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 itu disarankan pakai uji Bartlett. Banyaknya kelompok kita simbolkan dengan simbol K. Kemudian masing-masing kelompok nanti punya ukurannya masing-masing. Jadi N1 ini ukuran kelompok 1, N2 ini ukuran kelompok 2, seterusnya sampai N ke K, ini ukuran kelompok ke K, dan ragamnya sebesar
simbol dari ragam kelompoknya adalah ragam kelompok 1, ragam kelompok 2, seterusnya sampai ragam kelompok ke K. Nah, cara membaca elemennya ini sama seperti waktu di UF tadi. Jadi, ukuran contoh kelompok 1 itu bisa dilihat dari elemen terakhir, ini posisinya ada di posisi berapa pada kelompok 1. Kemudian ukuran contoh kelompok 2 juga ada di sini. Kemudian ukuran contoh kelompok ke K ada di sini. Kemudian hipotesisnya, H0-nya ragam kelompok 1 itu sama dengan ragam kelompok 2, sama dengan seterusnya sampai sama dengan ragam kelompok ke K. Sedangkan H alternatifnya atau hipotesis alternatif atau H1-nya itu nanti minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama. Jadi minimal ada satu aja ragam kelompoknya yang tidak sama. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan statistik uji Q kuadrat. Kalau dalam bahasa Indonesia dibacanya ini Q kuadrat. Kalau dalam bahasa Inggris ini sebentar. Oke, untuk uji Bartlett, statistik ujinya ini kalau dalam bahasa Indonesia kita baca Q kuadrat, kalau dalam bahasa Inggris Chi square. Ln 10 ini konstanta, jadi dia nggak berubah. Jadi ln 10, ln itu logaritma natural 10. Coba nanti dicari ya di googling logaritma natural 10 itu konsepnya seperti apa. Jadi ini sebuah konstanta sebenarnya. Dikali B besar dikurang penjumlahan dari sebentar. NI-1 itu berarti anggota kelompok. NI kan tadi ukuran ya, ukuran kelompok ke I dikurang 1 dikali logaritma. Nah, kalau ini logaritma biasa, kalau ln tadi logaritma natural, kalau ini logaritma biasa, logaritma ragam kelompoknya. Nah, B besar itu rumusnya adalah logaritma ragam gabungan. Jadi di sini kalau S kuadrat tapi nggak ada indeks I-nya, jadi nggak ada 1, 2, 3, 4, 5-nya itu artinya atau dibacanya sebagai logaritma ragam gabungan. Kemudian ini penjumlahan dari ukuran contoh kelas ke I dikurang 1. Kemudian untuk menghitung ragam gabungan, rumusnya adalah penjumlahan dari
jumlah anggota kelompok atau ukuran anggota kelompok dikurang 1 dikali ragam kelompoknya dibagi penjumlahan ukuran kelompok ke I dikurang 1. I-nya dari 1 sampai K. Jadi sebanyak kelompoknya. Kemudian kriteria ujinya, kalau nilai chi-square hitungnya lebih dari nilai chi-square tabel, maka H0 kita tolak. Sedangkan kalau nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Di mana nanti nilai chi-square ini kita dapatkan dari tabel distribusi chi-square dengan peluang 1 dikurang alfa. Nah, sekali lagi kita misalkan alfanya misalnya 5% gitu ya. Dengan derajat bebas K-1. K-1 ini, K ini adalah banyaknya kelompok. Jadi misalnya kalau di Jakarta, di Kota Madya Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta itu ada 5 kota madya, misalnya kita gunakan kota madya sebagai kelompok, berarti jumlah kelompoknya ada 5. Gitu. Kemudian gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau H0 kita terima, maka ragam dari setiap kelompok itu terbukti sama pada alfa misalnya 5% gitu ya. Tapi kalau H0-nya ditolak, maka minimal ada satu kelompok yang ragamnya nggak sama pada alfa, misalnya kita gunakan alfanya 5%. Ini nggak usah, kita ke ini wordnya kelihatan? Kelihatan Ibu. Takut salah saya. Yang dari HP ini tulisannya kelihatan atau kurang besar? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Cukup segini? Ya, dari cukup. HP. Cukup. Oke, ini dilihat aja dulu. Nanti saya share filenya. Misalnya kita punya sebanyak kalau di sini n ya, kalau di sini kita punya sebanyak n n kelompok. Jadi n kelompok ini lebih dari 2, maka kita gunakan uji Bartlett untuk menguji kehomogenan ragamnya. Tahap 1 ini yang perlu kita buat adalah membuat hipotesisnya. Kemudian tahap 2 itu kita menentukan kriteria ujinya. Kriteria ujinya seperti tadi yang di PowerPoint. Tahap 3 baru kita hitung berapa nilai chi-square hitungnya. Nah, ini contohnya adalah saya punya data penderita demam berdarah tahun 2017 yang datanya ini dihitung per bulan. Jadi ada 12 data untuk masing-masing kota madya. Kemudian saya punya 5 kota madya, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Sehingga saya punya 5 kelompok data di sini. Kelompok pertama kelompok Jakarta Utara, kelompok kedua kelompok Jakarta Pusat, kelompok ketiga kelompok Jakarta Timur, kelompok keempat Jakarta Barat, kelompok kelima Jakarta Selatan. Kalau untuk urutan kelompok ini nggak masalah kalau di Bartlett. Jadi kalau di Bartlett ini kita tidak mengurutkan atau tidak ngasih label urutan kelompok berdasarkan
mana ragam terbesar, enggak, itu cuma di uji F aja. Jadi kalau di sini ini terserah, kelompok 1 boleh Jakarta Pusat, kelompok 2 boleh Jakarta Barat gitu, jadi terserah. Kemudian kebetulan ukuran contoh pada masing-masing kelompoknya di sini itu sama. Jadi ukuran kelompoknya sama-sama 12. Ukuran kelompoknya sama-sama 12. Oke. Langkah pertama, hitung rata-rata masing-masing kelompok menggunakan rumus rata-rata data tunggal. Jadi tolong dipahami lagi apa perbedaan rumus rata-rata data tunggal dan rumus rata-rata data kelompok. Kemudian kalau sudah dapat rata-ratanya, hitung berapa ragamnya. Kalau sudah dapat beberapa nilai ragamnya, hitung logaritma dari ragam tersebut. Jadi misalnya untuk yang kelompok 1 itu ragamnya 664,33, maka kita harus cari berapa logaritma dari 664,33. Itu hasilnya 2,82. Kemudian untuk masing-masing kelompok kita Halo? Sudah saya sampai ragam, Bu. Sampai ragam yang ini ya. Iya. Recording in progress. Untuk masing-masing kelompok itu langkah pertama, saya ulangi ya. Langkah pertama, hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata ini kan digunakan untuk menghitung ragam. Jadi sebelum menghitung ragam kan memang kita harus menghitung rata-ratanya. Kemudian hitung logaritma dari ragam. Jadi untuk kelompok pertama misalnya kita dapatkan ragamnya 664,33. Maka langkah berikutnya kita hitung logaritma dari 664,33. Itu hasilnya 2,82. Kemudian langkah berikutnya hitung nilai NI-1 logaritma ragam kelompok ke I. Nah, untuk kelompok pertama berarti ini adalah jumlah atau ukuran sampel pada kelompok pertama dikurang 1 dikali logaritma ragam yang di atasnya ini 2,82. Jadi 12 dikurang 1 itu kan 11. 11 dikali 2,82 hasilnya 31,05. Oke, nah kalau sudah ini nanti ke samping ini kita jumlahkan. Jadi 31,05, 19,26, 47,22, 45,51, 42,92 itu jumlahnya berapa? Nanti kita hitung, nanti kita gunakan untuk di bawah. Oke, berikutnya kita menghitung ragam gabungan. Rumus ragam gabungan adalah penjumlahan dari NI dikurang 1 dikali ragam kelompok ke I. Ini kalau dipecah, dibagi penjumlahan dari ukuran sampel pada kelompok ke I dikurang 1. Nah, ini kalau dipecah jadi seperti ini. Untuk kelompok 1, maka ukuran contoh kelompok ke 1 dikurang 1 dikali ragam kelompok 1 ditambah ukuran contoh kelompok kedua dikurang 1 dikali ragam kelompok 2, seterusnya sampai ditambah
ukuran contoh kelompok ke K dikurang 1 dikali ragam kelompok ke K dibagi ukuran contoh kelompok ke-1 dikurang 1 ditambah ukuran contoh kelompok kedua dikurang 1 ditambah seterusnya ukuran contoh kelompok ke K dikurang 1. Ingat lagi notasi ragam yang di bawahnya sudah nggak ada indeksnya itu kita baca sebagai ragam gabungan pada konteks uji Bartlett. Nah, ini kalau kita masukin N1 ukuran contoh pada kelompok 1 itu kan 12 dikurang 1 dikali ini ragam kelompok pertama ditambah 12 dikurang 1 karena ukuran contoh kelompok kedua itu 12 juga. Jadi nanti sampai kelompok kelima juga ukuran contohnya 12 karena ukuran contoh masing-masing kelompok itu sama, kebetulan 12. Cuma nanti tinggal dikali ragam masing-masing kelompoknya. Jadi ragam kelompok 1 664,33, ragam kelompok 2 56,39, sampai ragam kelompok kelima itu 8001,17 dibagi penjumlahan dari ukuran contoh pada masing-masing kelompok yang dikurang 1 ini. Oke, hasil akhirnya itu sebesar 7013,42. Stop sampai sini, nggak usah nyari simpangan bakunya. Jadi cuma cukup sampai ragam gabungan. Kemudian kita hitung B. B itu rumusnya logaritma ragam gabungan dikali penjumlahan dari ukuran contoh kelompok dikurang 1. Jadi logaritma ragam gabungan berarti logaritma dari 7013,42 dikali ukuran contohnya ukuran contoh dikurang 1, jadi 12 kurang 1, 12 kurang 1, seterusnya sampai 12 kurang 1 sebanyak 5 kelompok. Hasil akhirnya B besarnya itu adalah 253,83. Jadi selesaikan dulu yang di dalam ini. Nah, ini kalau sudah selesai dapat hasilnya berapa, baru nanti dikali logaritma 7013,42, hasilnya nanti 253,83. Dan baru kita hitung nilai Q kuadrat atau nilai C square. Nilai Q kuadrat atau nilai C square itu rumusnya ln 10 dikali B besar dikurang penjumlahan dari ukuran contoh pada kelompok ke I dikali logaritma ragam ke I. Nah, yang ini tadi kita dapat dari penjumlahan yang saya kasih warna biru ini. Jadi ini dijumlahin, nanti tinggal dipindah untuk yang di dalam ini. Nah, step-stepnya selesaikan dulu yang sigma ini. Nanti kalau sudah dapat hasilnya berapa, dipakai untuk ngurangin B. Nah, kalau sudah 253,83 dikurang hasilnya ini tadi berapa, baru setelah itu dikalikan dengan ln 10. Nah, nanti dapat hasilnya 156, ini biar agak terang, ini aja ya, 156,24. Kalau ini sudah dapat ya kita nilai C square hitungnya, kita ke langkah berikutnya mencari nilai C square tabel. Nah, rumusnya langkah mencari nilai C square tabel itu indeks pertamanya 1 dikurang alfa, misalnya kita gunakan alfa 5% atau 0,05. Kemudian derajat bebas keduanya adalah K-1. K itu adalah jumlah kelompok atau banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok itu ada 5 tadi kan ya. Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, Utara. Jadi 5 kelompok. Jadi K-nya 5. 5 dikurang 1 jadi 4. Kesimpulannya,
Oh, belum ya. Kita cari dulu nilai chi-square tabel. Ini diingat ya, DB1-nya berarti 1 min 0,05 atau 1 dikurang 5%, jadi 95% atau 0,95. Kemudian DB2-nya ini 4, karena 5 dikurang 1, 4. Kita cari di tabel square. Nah, ini tabelnya. Kita cari dulu tabel chi-square-nya ada di mana. Ini tabel T, tabel F, bandwidth-nya ada nggak di sini ya? Terus keluar list, bentar, mestinya ada. Oh, ini chi-square, tapi ini terlalu kecil nggak ya? Moga-moga enggak deh. Ini saya gedein seperti ini. Ini kelihatan tabel chi-square-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Tadi kita DB1-nya itu 1 dikurang 0, aduh susah banget. Kalau DB1 itu tadi 1 dikurang 0,05, itu hasilnya 0,95. 0,95 kita cari di atas ini, yang 0,95 itu di sini. Jadi tarik garis ke bawah, terus tarik garis ke bawah, terus sampai ke bawah ya. Kemudian DB2 itu tadi K min 1, susah banget sebentar. K min 1, K-nya tadi banyaknya kelompok itu 5 dikurang 1, jadinya 4. Kita cari baris keempat. Ini kita ketemu. Ini terus. Nah, pertemuannya ada di nilai ini 9,49. Jadi nilai chi-square tabelnya adalah 9,49. Oke, kita kembali ke Word-nya. Sudah dapat ya ini 9,49. Kemudian kita bandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Nah, 156,24 dari sini. Itu kalau dibandingkan dengan 9,49 ini jadinya lebih dari atau sama dengan. Nah, sesuai kriteria ujinya, kalau nilai chi-square hitung itu lebih dari nilai chi-square tabel, maka nanti H0 kita tolak. Jadi kesimpulannya minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama. Oke. Kemudian ini uji Bartlett-nya sudah selesai. Sekarang kita ke uji F. Sebentar, uji F-nya belum dibuka.
uji F. Di sini kita punya dua kelompok, kelompok siswa kelas XA dan kelompok siswa kelas XB. Kita mau melakukan pengujian terhadap ragam untuk data efikasi siswa kelas XA dan siswa kelas XB. Nah, di sini ada dua kelompok. Langkah pertama sama, tetap dibikin hipotesisnya. Jadi yang ini kan apa sih namanya? Ini belum lengkap. Jadi nanti tahapannya tolong dilengkapi seperti yang di Word tadi yang apa sih namanya? Uji Bartlett. Jadi langkah pertamanya itu membuat hipotesis, langkah kedua itu kriteria uji, langkah ketiga baru perhitungan ya. Nah, untuk perhitungannya langkah pertama kita hitung rata-rata masing-masing kelompok, baru kemudian kita hitung ragamnya. Karena untuk menghitung ragam sekali lagi dibutuhkan data rata-rata. Di sini diperoleh ragam kelompok pertama itu 92,5, kemudian ragam kelompok kedua itu 264,67. Nah, di sini kita identifikasikan bahwa kelompok XB itu memiliki ragam lebih besar daripada kelompok XA. Sehingga nanti ini kita beri label 1, ini kita beri label 2. Jadi kelompok dengan ragam kelompok pertama itu diberi label 1, ragam dengan kelompok dengan ragam yang lebih kecil itu nanti diberi label 2. Nah, kemudian kita hitung F-hitungnya. F-hitungnya itu tadi sesuai rumus di uji F, itu ragam kelompok yang lebih besar dibagi ragam kelompok yang lebih kecil. Jadi 264,7 dibagi 92. Simpel banget kan ya, cuma tinggal dibagi. Hasilnya itu 2,9. Nah, nilai F hitung ini nanti kita bandingkan dengan nilai di tabel F. Tabel F-nya itu indeksnya adalah seperti biasa, gunakan alfa misalnya 0,05, kemudian DF. Kalau DF ini berarti istilah dalam bahasa Inggris ya. Ini boleh DF, boleh DB. DF1 itu ragam kelompok, maksudnya derajat bebas kelompok pertama, itu rumusnya adalah N1-1. Nah, N1-nya adalah, kalau di sini kebetulan kan nggak sama nih. Jadi N1-nya di sini 6, kemudian N2-nya di sini 5. Jadi kebetulan ini ukurannya nggak sama. Boleh nggak seperti ini? Boleh, gitu kan. Karena yang dicari kan sebenarnya cuma ragam aja kan. Kemudian, sebentar saya matikan dulu WhatsApp-nya. Berisik. Kemudian derajat bebas satunya itu rumusnya N1-1. N1-nya 6 dikurang 1 jadi 5. Derajat bebas keduanya itu N2-1. N2-1-nya itu 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi tolong diingat ya. Alfanya 0,05, derajat bebas satunya 5, derajat bebas 2-nya 4. Kita ke tabel F. Appendix tabel. Nah, ini kan yang tadi. Kita cari tabel F di mana? Tabel F di mana? Binomial T student. Nah, ini dia. Nilai ini tabel F. Kita cari tabel F untuk alfa 0,05. Oke. Sini kita tulis dulu biar ingat lagi.
Alpanya 0,05, jadi 1 dikurang alfa itu sama dengan 1 dikurang 0,05, itu hasilnya 0,95. Sebentar. Kemudian DB1 atau DF1 DB1 itu tadi N1 min 1 6 dikurang 1 jadi 5. DB2 nya N2 min 1, N2 nya 5 dikurang 1 jadi 4. Oke. DF1 nya di sini cari DF1 nya 5, berarti garisnya ini mejanya ini ke sini turun terus sampai bawah. Ini sampai terus sampai bawah ya. Derajat bebas 2-nya 4. Nah, berarti di sini. Nah, yang mau kita cari itu posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Tinggal dicari 1 min alfanya tadi berapa? 1 min alfanya 0,95. 0,95 kita tarik garis dari sini 0,95. Ketemunya di sini. Angka 6,26. Jadi nilai F tabelnya adalah 6,26. Kita kembali ke Excel-nya. Oke. Kita lihat F hitungnya 2,9, F tabelnya 6,26. Nah, karena nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, maka yang kita lakukan adalah menerima H0. Kalau kita terima H0, maka kesimpulannya ragam kelompok 1, ragam kelompok XA itu sama dengan ragam kelompok XB. Padahal di sini kelihatannya kalau secara angka ragamnya beda ya. Tapi secara statistik ini ragamnya homogen. Nah, itu materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, untuk tugas kelompok, tambahkan berarti uji Bartlett untuk data tunggal. Nah, data tunggalnya teman-teman kan yang data masih asli dari yang masih asli dari Jakarta Open Data itu kan datanya DBD misalnya kita lihat yang 2016 misalnya. Oke. Untuk data DBD itu data tunggalnya kan bentuk aslinya seperti ini. Ini yang meninggal dihapus saja. Misalnya ada yang Jakarta Pusat 2016 misalnya.
Nah, ini ambil kelompoknya adalah kelompok kecamatan. Ini dirapihin dulu. Sort by kecamatan. Sort by kota administrasi dulu. Sebentar. Custom sort berarti. Kota administrasi. Oh, kecamatan. Oke, misalnya sebentar. Jakarta Barat kenapa datanya sedikit banget? Oh, ini 2016 ya. Oke. Ini sebagai contoh, misalnya tahun 2016 Jakarta Barat itu terdiri dari 1 Cengkareng, 2 Grogol, 3 Kalideres, 4 Kebonjeruk, 5 Kembangan, 6 Palmerah, 7 Taman Sari, 8 Tambora. Jadi ada 8 kelompok di masing-masing kota administrasi. Begitu juga kalau ada yang datanya Jakarta Pusat. Jadi nanti yang jadi kelompok adalah kecamatannya. Gitu. Itu untuk Bartlett-nya, karena kelompoknya lebih dari 2 maka gunakan Bartlett. Kemudian untuk UJF-nya kasih 1 sampel aja untuk UJF, karena UJF itu untuk 2 kelompok. Jadi misalnya kita gunakan untuk kelompok Cengkareng sama kelompok Grogol Petamburan misalnya UJF-nya. Cukup kasih satu contoh seperti ini. Jadi masing-masing kelompok tetap bikin UJF sama uji Bartlett gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau masih bingung, nanti filenya saya Recording kirim stopped. ke WhatsApp group. Kalau sudah dapat ide untuk apa yang mau ditanya, boleh disampaikan di WhatsApp group ya. Nah, ini tugasnya berarti melengkapi tugasnya yang kemarin. Tugasnya melengkapi tugas yang kemarin. Nanti presentasinya setelah kuliah. Berarti kuliah terakhirnya minggu depan itu materinya linearitas. Baru setelah itu kita presentasi. Kalau bisa anggota kelompoknya di mix dalam artian dalam satu kelompok ada yang benar-benar paham, ada yang kurang paham, sehingga bisa sharing. Harapannya nanti semuanya bisa paham, ujiannya jadi lancar gitu. Kemudian juga sebisa mungkin masing-masing kelompok minimal ada 1 laptop. Atau misalnya nanti kekurangan laptop, berarti solusinya mungkin nanti waktu presentasi ada 1 atau 2 orang yang bertugas sebagai co-host yang tugasnya adalah menampilkan presentasi temennya. Nanti temennya yang nggak punya laptop itu jadi tinggal presentasi aja gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.